nggak cinta, dia sendiri yang bilang sama aku, Run. Kenapa nggak kau gauli aja sih, Gus? Gak iso, Zal. Aku nggak bisa ngelakuin itu tanpa rasa cinta. Dan kita akan menikah. Aku akan bawa kamu ke depan Umi dan Abah. Kalaupun mereka nggak setuju, aku akan tetap nikahi kamu. Kamu jangan gila, Mas. Kalian ini berdua sudah jadi suami istri, tapi kok masih kelihatan kaku. Menarik adalah bagaimana peran pondok pesantren untuk menangkis bahwa perempuan tidak boleh belajar sampai setinggi langit, akan tetapi itu sudah terpatahkan bahwa di pondok pesantren kesetaraan gender itu ada, dan perempuan juga diminta di pesantren untuk selalu mengedepankan apa-apa yang diperintahkan oleh suami, artinya keseimbangan itu ada di film ini. Sukses buat film ini, jadikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kebersamaan dan saling menghormati. Dari film tadi itu sangat luar biasa ya. Bagaimana perempuan itu di situ dalam keadaan yang terus kemudian tidak bisa memilih begitu ya. Jadi memang salah satu fenomena di pesantren ini bahwa jodohan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Alina Suhita itu bisa memiliki satu karakter ya. Jadi perempuan itu bukan terus kemudian dia harus berontak dengan sesuatu yang tidak bisa dia kontrol, tapi bagaimana dia menata ya hatinya untuk dia bisa mengontrol keadaan tersebut sehingga keadaan ini bisa terus kemudian bisa memenangkan ceritanya Alina Suhita tersebut. Ada beberapa hal menarik dari film ini. Yang pertama adalah dari segi konten maupun dari segi isi maupun dari segi keberanian begitu ya. Ning Suhita ini Ning Hilma ini menuliskan mengawinkan begitu antara budaya Jawa dan budaya pesantren menjadi suatu karya yang apik. Mungkin namanya karya pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi bahwa Ning Hilma sudah membuat sebuah catatan yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain dan itu merupakannya dalam bentuk novel, kemudian memfilmkannya, ini menurut saya adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Itu menurut saya catatan saya tentang Hati Suhita. Nonton itu ya menghindari. Tapi ini udah bagus. Cuman mesti harus dikemas lebih lanjut, pembuatan yang lebih lanjut, yang lebih dramatis. Karena kulon yang ngamati ini banyak celah-celah yang mestinya harus lebih baik. Banyak sekali celah-celah yang mestinya harus disentuh, itu banyak sekali, tapi niki di situ malah juga disentuh dan endingnya saja tidak dramatis kan. Ini tapi itu udah bagus. Lin, aku mau minta tolong bawain bukuku yang ada di kamar. Buku yang mana? Buku yang judul. Wes gak usah, nanti tak chat ke kamu aja. Judulnya susah. Gak hafal kamu bakalannya. Buku yang mana? Di bawah bendera revolusi, dari penjara ke penjara. Biografi Gus Dur? Untuk perjodohan di pesantren sendiri, saya yakin bahwa orang tua kita, para kiai kita, itu benar-benar memilihkan yang terbaik buat putra-putrinya, buat keberlangsungan pendidikan, dan di sana ada
rahasia yang diberikan kepada orang tua kita untuk kita semua. Perjodohan di sini bahwa itu sebagai satu fenomena ya di pesantren, karena di situ juga banyak sekali kepentingan-kepentingan yang dititipkan begitu, seperti tadi orang tua kepengen untuk meneruskan di pesantren, dan kemudian putranya yang Gus Biru itu juga memiliki satu pemikiran yang berbeda. Ini merupakan satu hal yang real, dan setidaknya ini menjadi salah satu pembelajaran bahwa di situ perlu adanya komunikasi dengan bagaimana masing-masing itu bisa menerima satu sama yang lain begitu. Dan ini mungkin hati Suhita bisa bertahan seperti itu, tapi jarang sekali di pesantren bisa seperti itu. Mungkin nanti bisa ada hal yang lain yang lebih dijadikan satu pelampiasan yang kemudian bisa negatif juga di kalangan pesantren begitu. Dinamika perjodohan itu selalu ada. Mungkin di antara sekian ratus perjodohan ada juga yang seperti Gus Biru dan Neng Alina. Tetapi bagaimana kemudian film ini menurut saya memang tidak murni hanya persoalan perjodohan. Tetapi bagaimana kemudian masing-masing orang itu berusaha untuk berdamai dengan kondisi. Yang namanya berdamai itu kan pasti ada dinamika. Tapi akhirnya mereka masing-masing bisa berdamai dengan dirinya. Dalam artian Gus Biru akhirnya bisa menerima begitu ya perjodohan itu, dan kemudian Rengganis juga dengan sangat bijaksana bisa menerima kondisi itu. Film ini tuh mengingatkan saya pada satu kata bijak dari seorang Gus di pesantren ya. Intinya itu orang itu bisa memilih apakah dia akan menikahi orang yang dicintai atau mencintai orang yang dinikahi. Menurut saya awalnya Gus Biru itu dia dalam kondisi tidak mampu untuk menikahi yang dia cintai. Tapi pada akhirnya pada titik tertentu dia berhasil untuk membuat dirinya mencintai orang yang dinikahi. Nah ini bagian itu. Nyuwun izin nyuwun dawuh. Di kalangan pesantren iya memang ada semacam kayak perjodohan, tapi mesti seizin yang laki-laki. Yang perempuan, jujur, saya sendiri juga berjodohan. Tapi saya sudah sempat lihat istrinya, istri saya. Perjodohan lazim di pondok pesantren lazim. Tapi biasanya diperlihatkan, kalau tidak ada perjodohan justru malah lebih banyak dari kalangan Gus yang tidak bisa nyari. Masa Gus keluyuran, tidak bisa nyari Gus. Gus ini nanti banyak yang dijodohkan. Kadang nanti ada kalangan santrinya, ada siapa. Awalnya untuk seorang istri perjodohan itu memang harus ada. Kalau justru tidak, malah tidak. Yang Gus tidak bisa nyari, yang Neng pun juga menunggu dilamar. Akhirnya mesti warga perjodohan, tidak apa-apa.